Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Nolia Dalimunte dengan NIM 21416262 201139 kelas AK21B. Di sini saya akan mereview jurnal untuk melengkapi ujian akhir semester akuntansi menengah. Judul jurnal: Analisis metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Dengan penulis Sawindri Diah Paraswati, Jenny Morasa, Hendy Gamaliel. Dengan penerbit Jurnal Emba. Latar belakang: setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa, dan manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi. Hal tersebut dengan adanya pencatatan agar dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan dalam sebuah pengusaha. Perusahaan persediaan mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. PT Hasrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan distributor kendaraan merek Toyota dan Yamaha terbesar di Manado. Dilihat dari segi kegiatannya, sehingga PT Hasrat Abadi Cabang Manado merupakan induk dari hampir seluruh kantor cabang di Indonesia bagian timur. Penelitian ini memfokuskan kendaraan motor pada PT Hasrat Abadi. Hal tersebut karena persediaan kendaraan motor cukup banyak dan penggunaannya juga lebih banyak dari persediaan lainnya. Masalah yang terjadi yaitu terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan pengawasan dalam pencatatan persediaan kendaraan motor antara karyawan gudang dengan bagian accounting. Saat terjadi penjualan, kendaraan motor tidak dicatat dengan benar dan juga belum terupdate di sistem. Rumusan masalah: bagaimana cara untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang yang ada pada perusahaan? Bagaimana cara untuk mengetahui mekanisme pencatatan persediaan kendaraan bermotor yang ada di gudang dan di bagian akuntansi? Tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Jenis-jenis persediaan. Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada jenis usaha dan kegiatan bisnisnya. Menurut Ayem dan Harjanta, 2017 jenis-jenis persediaan antara lain. Yang pertama, persediaan barang dagang. Persediaan yang berada di gudang yang akan didistribusikan ke pengecer untuk akhirnya dijual kembali. Yang kedua, persediaan lain-lain. Persediaan lain-lain umumnya berupa persediaan kantong plastik, kardus, alat-alat kantor, dan lain sebagainya. Biasanya, barang persediaan dipakai dalam jangka waktu pendek dan akan dibebankan sebagai biaya administratif dan umum atau biaya pemasaran. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku adalah barang-barang yang diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah yang akan diolah menjadi barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses yaitu persediaan yang masih berada dalam proses pengerjaan dan memerlukan pengerjaan lebih lanjut. Sebelum barang dijual, barang dalam proses dinilai berdasarkan jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai tanggal tertentu. Persediaan bahan penolong. Persediaan bahan penolong meliputi semua bahan yang digunakan untuk keperluan produksi, namun bukan merupakan bahan baku yang membentuk barang jadi. Yang keenam, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi meliputi barang yang telah selesai dari proses produksi dan siap untuk dijual. Metode pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan menurut Kiosa et al. Metode pencatatan perpetual. Dalam metode pencatatan perpetual, perusahaan akan mencatat setiap kali terjadi transaksi yang mempengaruhi persediaan seperti pembelian, penjualan, retur pembelian, atau retur penjualan. Yang kedua, metode fisik atau periodik. Penggunaan metode fisik mengharuskan adanya perhitungan barang yang masih ada pada tanggal penyusunan laporan keuangan. Perhitungan persediaan ini diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah barang yang masih ada dan kemudian diperhitungkan harga pokoknya.
Hipotesa atau proposisi penelitian ini memfokuskan kendaraan motor pada PT Hasrat Abadi. Hal tersebut karena persediaan kendaraan motor cukup banyak dan penggunaannya juga lebih banyak dari persediaan lainnya. Masalah yang terjadi yaitu terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif. Tujuan menggunakan metode ini yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan situasi dari kejadian yang diteliti khususnya persediaan motor, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang yang diterapkan oleh PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Hasil penelitian. Metode pencatatan penilaian persediaan barang dagang PT Hasrat Abadi Cabang Manado menggunakan metode perpetual yang terkomputerisasi. Setiap kegiatan pencatatan persediaan telah menggunakan komputer yang terkoneksi secara online. Hasrat Abadi Manado mengakui persediaan sebagai beban saat faktur diterbitkan oleh kantor pusat Jakarta. PT Hasrat Abadi Manado melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaannya setiap 6 bulan sekali. Setelah itu, perusahaan melakukan penyesuaian atas persediaan barang dagangan tersebut. Saat pembelian persediaan sepeda motor, syarat penyerahan barang adalah FOB shipping point. Faktur yang diterbitkan kantor pusat Jakarta adalah faktur yang diterbitkan pada tanggal saat penyerahan persediaan barang dagangan kepada ekspedisi. Persediaan pada PT Hasrat Abadi Manado diukur berdasarkan harga pokok ditambah dengan biaya-biaya yang terkait. Biaya-biaya yang terkait adalah biaya pembelian atas persediaan tersebut, biaya angkut, biaya mesin, dan biaya surat-surat. Yang kedua, penyebab terjadinya perbedaan jumlah fisik kendaraan motor yang ada di PT Hasrat Abadi Cabang Manado berdasarkan penjelasan yang peneliti telah paparkan mengenai mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor di gudang dan di sistem akuntansi. Juga data kartu persediaan dan kartu stok persediaan pada sistem akuntansi perusahaan. Ditemukan perbedaan jumlah kuantitas persediaan kendaraan motor pada pencatatan di gudang dan di sistem akuntansi. Berdasarkan kartu persediaan gudang dan kartu stok persediaan di bagian akuntansi dapat diketahui bahwa persediaan akhirnya berbeda. Pada persediaan kartu gudang, persediaan akhirnya 7 unit, sedangkan pada kartu stok persediaan sepeda motor yang ada di bagian akuntansi persediaannya akhirnya 8 unit. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Hasrat Abadi Manado adalah menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan metode tersebut, dapat memudahkan perusahaan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Untuk metode penilaian persediaan kendaraan motor menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagangan harus sama dengan arus biaya. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 14 Revisi 2018. Yang kedua, terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di pencatatan gudang dan di pencatatan sistem akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan selisih nilai persediaan akhirnya dikarenakan kesalahan dalam mencatat kuantitas persediaan motor pada saat terjadi transaksi penjualan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.